Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin dan nikmatnya juara. Kembali pada subuh hari ini kita dapat bermuajabah bersama mengkaji daripada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mudah-mudahan dapat menambah iman takwa kita, cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan tentunya untuk sama-sama kita amalkan dalam kehidupan ini ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tersampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah. Sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis daripada Wahusah ibn Ma'bad radhiyallahu ta'ala annahu ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala lahu jika as'alu an birri wal birri qala qultu na'am qala istafti qalbak al-birru matma'anna fihi ilayhi an-nafs واطمأن إليه القلب والإثم ما حك في النفس وتردد في النفس وإن أفتاك الناس وأفتوه أو كما قال صلى الله عليه وسلم. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, Wahusah ibn Ma'bad adalah Ibnu Malik Ibnu Ubaid al-Azadi aslama sanatis sakan al-Kufah, yang beliaunya masuk Islam pada tahun ke-9 tinggal di negeri Kufah. Kurang lebih umurnya kisaran 90 tahun. Kana radhiyallahu ta'ala anhu katsirul buka. Beliau adalah orang yang sering menangis sebab karena takutnya ia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Riqqatul qalbi, memiliki hati yang lembut, mudah tersentuh dengan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan hadis yang berbicara tentang keutamaan dan keistimewaan menangis. Banyak yang sudah kita kaji, banyak yang sudah kita sampaikan, termasuk keistimewaannya. Lihat satu di antara apa yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Sab'atun yudhilluhumullahu yawma la dhilla illa dhilluh. 7 golongan kelak pada yaumul kiamat yang akan mendapatkan perlindungan daripada Allah. Yaum la dhilla illa dhilluh, yang hari itu tiada ada perlindungan kecuali hanya perlindungan Allah. Manhum, siapa saja di antaranya. Satu di antara 7, rajulun da'allaha khaliyan fafadat 'ainah. Seorang yang bermunajat, berdoa dan bermohon ia kepada Allah dalam kesendirian,
Itu tidak ada yang melihat, tidak ada yang menyaksikan. Otomatis hal itu mudah untuk terwujud dan tercapai ketika di tengah malam. Karena memang kata ulama, kekasih Allah tidak akan melewatkan malamnya kecuali dengan ibadah kepada Allah. Sebab dalam satu riwayat hadis, setiap malam sepertiga akhir Allah menyerukan kepada kekasih-kekasih. Allah menyerukan kepada hamba-hamba yang seakan-akan mereka berdialog dengan Allah. Faqala ana ya Rabb, ana ya Rabb, ana ya Rabb. Saya ya Allah. Kenapa? Sebab Allah tawarkan hal min mustaghfir fa'aghfirul. Adakah hambaku yang meminta ampunan, aku ampuni. Ujar mereka, ana ya Rabb, sayalah orangnya. Hal min taibin fa'atubu ilaih. Adakah hambaku yang mau bertobat atas dosa dan kesalahannya, aku akan terima taubatnya. Qala ana ya Rabb. Hal min sa'ili fa'utiyah. Adakah orang atau hambaku yang meminta, akan aku beri. Seakan-akan berdialog dengan Allah. Itu sepertiga akhir malam, setiap malam Allah tawarkan tawaran itu. Alangkah beruntungnya mereka yang menghidupkan malamnya dengan ibadah. Otomatis kata ulama, tidak mungkin dia akan merespon tawaran yang Allah tawarkan kecuali dia bangun dan bermunajat kepada Allah. Rajulun da'allaha khaliyah, ketika ia bermunajat, berdoa, bermohon kepada Allah khaliyah, dalam kesendiriannya, tiada ada yang melihat dan menyaksikan, hanya Allah yang hanya ridha Allah yang diinginkan. Fafadat ainah, mengalir deras air mata, takut sebab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, sebab takut karena Allah. Itu termasuk diantaranya Wasibah itu Ma'dah, seorang yang kathirul buka, banyak menangis, takut sebab karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan Rasul menjanjikan ainan lan tamassuhum nar, dua mata yang tidak akan tersentuhkan oleh api neraka. Satu di antaranya ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis sebab karena takutnya ia kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang mudah untuk meneteskan air mata sebab karena takut kita kepada Allah, sebab karena kita merasa nikmat dalam beribadah kepadanya. Syekh Ahmad Mutawalli Asy'ari Allah yarham, beliau katakan, kenikmatan itu tidak akan kita raih dan dapatkan. Kenikmatan itu tidak akan kita rasakan kecuali setelah ibadah itu kita lakukan. Kita ibadah bukan untuk mendapatkan kenikmatan itu kita inginkan, bukan lalu kemudian kita beribadah, bukan kemudian kita beribadah untuk mendapatkan kenikmatan. Tapi kenikmatan itu kita dapatkan setelah kita melakukan ibadah kepada Allah. Maka kita coba terus meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita, sehingga kita bisa merasakan dan mendapatkan kenikmatan dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Annahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliaunya datang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Waqala lahu, berkata beliau kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waqala lahu, berkata Rasulullah kepadanya. Waqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam liwasibah ibnu Ma'bad. Jadi Rasul berkata kepada Wasibah ibnu Ma'bad saat dimana ketika beliau mendatangi dan menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasul? Jika tas'al 'anil birri wal ithmi,
Kata Rasul, ini kamu datang menjumpaiku, menemuiku untuk mempertanyakan atau untuk bertanya anil birri wal ithmi, tentang al-bir itu apa, al-ithmu itu apa. Masya Allah, lihat ketika Wasimah ibnu Ma'bad datang kepada Rasul, belum lagi mengutarakan apa yang diinginkannya, belum lagi mengutarakan apa yang diharapkan daripada Rasul. Rasul sudah berkata, "Jita tas'al 'anil birri wal ithmi." Bukankah yang kau inginkan bertanya tentang al-birru dan al-ithmu? Apa itu al-bir atau apa itu al-ithmu? Beliau belum mengutarakan, Rasul sudah tahu. Ini tingkatan dan makamnya tentu berbeda. Ada orang yang Allah angkat hijab sehingga apa yang tidak terlihatkan oleh mata biasa terlihatkan oleh. Ini satu di antara mukjizat yang diberikan oleh Allah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kalau itu kepada para kekasihnya selain daripada Nabi dan Rasul, itu yang disebut dengan karomah. Mengetahui, melihat dan mengetahui apa yang belum terucapkan. Ya Rasul, kamu bertanya tentang al-bir, kamu inginkan bertanya tentang al-bir. Qala na'am, bujur ya Rasulullah, kata Ma'bad. Betul, saya ke sini untuk bertanya tentang itu. Padahal belum mengutarakan, Rasul sudah tahu. Dan juga banyak daripada para ulama kita yang Allah angkat hijab dan sitar, sehingga kadang apa yang kita inginkan, apa yang masih tersimpan dalam hati kita, beliau sudah mengetahuinya. Allah beritahukan kepada kekasihnya tentang niat apa yang kita inginkan yang masih tersembunyikan di dalam hati kita. Qala qultuna, berkata Ma'bad, benar ya Rasul, yang aku inginkan, yang aku harapkan tentang jawaban apa itu al-bir dan apa itu al-ithmu. Qala, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, istabti qalbak, al-birru matma'annat bihi an-nafs wa matma'anna ilayhi al-qalb, li'annahu ta'ala qadarun, li'annahu ta'ala fitrun fatara ibadahu ala ma'rifatil haqq wa sukun ilayhi wa quburuhu والجمع بينه وبين النفس للتأكيد. وهذا مطابق للحديث الآتي: البر حسن الخلق لأن حسنه تطمئن إليه النفس والقلب. Kata beliau, al-birru itu adalah matma'anna ilaihi nafs, suatu yang bisa menenangkan jiwa. Watma'anna ilaihil qalb, menenangkan hati. Itu al-bir. Kadang membuat kita gundah gulana, kadang membuat kita gelisah, kadang membuat kita bersalah, tapi menjadikan diri kita tenang. Maka ada hadis di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-birru, kata Rasul, husnul khuluq. Al-birr itu adalah akhlak yang baik, karena kebaikan yang akan dilakukan. Jadi tidak akan ada kegundahan, kegelisahan, ada rasa ketakutan, ada rasa bergalau, itu tidak ada. Hatinya tenang, jiwanya tenang. Makanya kalau dengan kita senantiasa melakukan kebaikan, bukan kesalahan yang kita lakukan, kita tidak akan pernah ada rasa takut. Sebab kita benar. Kita tidak akan pernah merasa bersalah karena yang kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai
andai sekalipun ada yang tidak suka dengan kita, andai sekalipun ada yang tidak senang dengan kita, itu wajar. Sebab kata Imam Syafi'i, andai kita berharap untuk agar manusia semuanya ridho dengan kita, mustahil. Itu mustahil, suatu hal yang tidak akan pernah terjadi untuk bisa mendapatkan ridho semua manusia, tidak ada. Rasulullah saja banyak yang kada suka. Rasulullah banyak yang membencinya, banyak yang kada suka, bahkan ingin berusaha untuk membunuhnya. Rasulullah. Kayak apa lagi bagusnya akhlak Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Tapi tidak semua itu dengan Rasulullah. Apalagi dengan kita yang bukan maksud daripada salah, yang bukan terpelihara, yang bukan orang terpelihara daripada dosa. Kada mungkin semua orang ridho dengan kita. Maka kata ulama, karena tidak memungkinkan semua orang ridho dengan kita, maka jangan berharap ridho manusia, tapi berharaplah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala.